Di pagi yang masih dingin, kabut tipis melayang rendah di atas jalanan utama Pati. Udara terasa berat, seolah menandakan ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari biasa. Warga mulai berdatangan, langkah mereka teratur namun penuh gelisah. Dari jauh terdengar gemuruh suara yang makin membesar, bergema di sela-sela pepohonan dan gedung-gedung tua yang mengelilingi pendopo kabupaten. Rizal, seorang guru SMA di daerah itu, tengah berjalan menuju sekolah yang hari ini harus ia tinggal. Ia mengangkat telepon, mengabari anak muridnya agar tidak datang, karena kabar demonstrasi besar sedang berlangsung. Semua harus hati-hati, bisiknya pada diri sendiri. Ia menatap kerumunan yang kian padat, warna spanduk dan bendera yang berterbangan di udara menambah semarak sekaligus ketegangan. Massa yang berkumpul bukan hanya dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga para pedagang, ibu rumah tangga, dan para pekerja pabrik. Mereka membawa serta harapan dan keresahan yang sudah lama dipendam. Tuntutan mereka sederhana tapi menggema keras. Bupati Sudewo harus mundur. Berbulan-bulan isu korupsi dan salah urus membuat masyarakat tak lagi percaya. Dan hari itu mereka memutuskan untuk bersuara dengan cara yang paling nyata. Di sepanjang jalan menuju pendopo, toko-toko dan warung mulai menutup gerainya. Pemiliknya khawatir akan rusuh, walaupun tak sedikit yang sebenarnya mendukung aksi tersebut. Mereka menyaksikan dari balik jendela kayu, suara teriakan dan yel-yel yang tak henti-hentinya, bercampur dengan teriakan petugas keamanan yang mengingatkan untuk tertib. Seorang ibu parubaya bernama Sari berdiri bersama tetangganya, memegang spanduk kecil bertuliskan, "Bersih dari korupsi, Pati maju." Wajahnya menunjukkan lelah, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia bercerita bagaimana kehidupan sehari-hari semakin sulit sejak pemerintahan Bupati Sudewo mulai diterpa masalah. "Kami bukan ingin berbuat rusuh, tapi suara kami harus didengar," ujarnya. Di tengah kerumunan, suara komando dari ketua aksi terdengar lantang, mengatur barisan dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, petugas polisi berjaga dengan ketat. Beberapa dari mereka mencoba menjalin komunikasi dengan para demonstran agar tidak terjadi bentrokan. Namun, ketegangan tetap terasa, seperti bara yang siap menyala menjadi api. Sementara itu, anak-anak sekolah yang biasanya riang dengan seragam putih biru mereka kini hanya bisa menyaksikan dari jauh. Sekolah diliburkan oleh pihak kepala sekolah sebagai langkah pengamanan. Di rumah-rumah, para orang tua mencoba menenangkan anak-anaknya yang bertanya-tanya kenapa hari ini jalanan dipenuhi keramaian dan suara keras. Jam demi jam berlalu, suara yel-yel semakin keras. Lampu jalan mulai menyala dan menambah kontras warna-warni spanduk di bawah sinarnya. Meski lelah, semangat massa tak pernah padam. Mereka tahu ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Rizal duduk di pinggir trotoar, menarik nafas panjang. Ia tahu hari ini akan menjadi sejarah kecil di kota mereka. Demonstrasi ini bisa menjadi awal perubahan besar, atau mungkin hanya menjadi ingatan yang terlupakan jika tak diikuti dengan aksi nyata lebih lanjut. Di ujung jalan, sejumlah toko kelontong, warung makan, bahkan kios pakaian menutup pintu rapat-rapat. Para pemiliknya mengunci dagangan, sambil berharap aksi ini berjalan damai dan cepat selesai. Mereka tak ingin kerusakan, namun mereka juga ingin perubahan. Dalam gelap malam, nyala api unggun kecil di sekitar massa menambah kehangatan di tengah dinginnya udara. Lagu-lagu perjuangan dinyanyikan bersama. Suara-suara yang biasanya sunyi kini menggema penuh semangat. Ada harapan dan ketakutan yang bercampur, namun satu hal pasti, suara mereka tidak akan hilang begitu saja. Begitulah malam itu berlalu, dengan harapan bahwa esok hari akan membawa angin segar untuk Pati. Sekolah dan toko mungkin tutup hari ini, tapi pintu perubahan perlahan mulai terbuka.